Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi yang berjudul Siklus Penjaminan Mutu Pendidikan yang beranggotakan Isnatul Zulaikah dengan NIM 203200181 dengan saya sendiri, saya Sarfili Andre 203200184, Latif Prabowo dengan NIM 203200188. Materi pertama yaitu tentang menganalisis pemenuhan standar nasional pendidikan sekolah dasar (SNP) atau bisa disebut standar nasional pendidikan, merupakan kriteria standar minimum penilaian terkait pelaksanaan sistem pendidikan sekolah atau madrasah di seluruh Indonesia. Salah satu fungsi standar nasional pendidikan atau SNP ialah sebagai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan melalui evaluasi untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Adapun akreditasi sekolah merupakan suatu proses penilaian sekolah atau madrasah secara sistemik dan menyeluruh atau komprehensif agar visi, misi, dan tujuan sekolah tercapai. Materi selanjutnya akan diteruskan oleh Latif Prabowo. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Eza Sarfili Andre. Itu di sini ada materi tentang menerapkan pemantauan mutu pendidikan. Pemantauan mutu pendidikan yaitu untuk peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikan adalah tindakan yang diambil oleh satuan pendidikan guna memperbaiki hasil penyelenggaraan pendidikan agar sesuai dengan arah kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi dari proses dan efektivitas pendidikan yang dilakukan. Di sini ada berbagai unsur, yaitu yang pertama evaluasi, penerapan, perbaikan, dan monitoring dan evaluasi. Baik, selanjutnya yaitu yang C, ada laporan penjaminan mutu pendidikan. Di sini ada berbagai macam laporan. Yang pertama ada laporan perencanaan penjaminan mutu pendidikan. Yang kedua ada laporan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan, dan yang terakhir ada laporan pengawasan dan evaluasi penjaminan mutu pendidikan. Baik, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Mbak Isnatul Zulaikah. Di sini saya akan melanjutkan tentang pengembangan RPS, RAKS, dan RKT. Yang pertama, pengembangan RPS. RPS adalah perencanaan pengembangan sekolah, yang merupakan proses pengembangan sebuah rencana untuk meningkatkan kinerja sebuah sekolah secara berkesinambungan. Perbedaan pokok rencana pengembangan dengan rencana yang lain terletak pada tujuannya. Selanjutnya, tujuannya yang akan dicapai dalam rencana pengembangan merupakan hasil-hasil yang lebih baik dari apa yang selama ini telah diolah sekolahan. Rencana pengembangan sekolah disusun agar sekolah terus-menerus meningkatkan kinerjanya. Oleh karena itu, selain didasarkan pada visi dan misi sekolah, perencanaan pengembangan harus didasarkan atas pemahaman yang mendalam tentang keberadaan dan kondisi sekolah pada saat perencanaan pengembangan itu disusun. Ada 3 faktor penting yang mendukung keberhasilan penyusunan rencana, yaitu yang pertama, kemampuan kepala sekolah, guru, dan staf sekolah untuk menggunakan hasil evaluasi diri sebagai isu dasar dalam menetapkan komponen mutu sekolah yang akan dicapai. Dan yang kedua, upaya pengembangan program pengembangan sekolah. Ketiga, ketersediaan informasi dan data yang diperlukan sekolah untuk menyusunnya. Ada tahap-tahap penyusunan rencana pengembangan sekolah. Yang pertama, rumusan visi, kedua rumusan misi,
Yang ketiga, melakukan evaluasi diri. Yang keempat, menetapkan isu strategi yang harus diatasi. Dan yang kelima, menyusun rencana strategi, yaitu rencana pengembangan sekolah. Yang selanjutnya yaitu pengembangan RAKS. RAKS adalah rencana kegiatan dan anggaran sekolah, yaitu rencana biaya dan pendanaan program atau kegiatan untuk 1 tahun, anggaran baik yang bersifat strategis maupun rutin yang diterima dan dikelola langsung oleh sekolahan untuk mengatur dan membantu satuan pendidikan dalam perencanaan program dan pelaksanaannya secara transparan dan akuntabel, khususnya dalam penyusunan RKAS. Sekretaris Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah telah mengembangkan aplikasi RKAS. Manajemen keuangan dapat pula diartikan sebagai tindakan pengurusan atau ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Dana BOS merupakan sumber utama bagi sekolah untuk memenuhi biaya penyelenggaraan sekolah, dan kebijakan pemerintah mengurus BOS menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan yang bermutu. Ada pengembangan RKT atau rencana kerja tahunan. Tujuan penyusunan RKT yaitu yang pertama, menjamin agar perubahan atau tujuan sekolah yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tingkat kepastian yang tinggi dan resiko yang kecil. Dan yang kedua, mendukung koordinasi antar pelaku sekolah. Yang ketiga, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar pelaku sekolah, antar sekolah, dan dinas pendidikan. Dan yang keempat, menjamin keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan. Dan yang kelima, mengoptimalkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat. Dan yang terakhir ada menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, keadilan, dan berkelanjutan. Ada juga tahap-tahap perumusan RKT. Yang pertama, persiapan perumusan RKT, dan yang ketiga, pengesahan RKT. Nah, sekian teman-teman penjelasan dari kelompok kami. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak dan memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.